Hilangkan was-was dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya badan sehat dan hati tenang. Ketika ruh itu diangkat, harusnya kan kita mati. Tapi semua organ tubuh kita pun masih berjalan sebagaimana mestinya karena belum ajalnya kita. Dan setelah itu pun kita tahu bahwa Allah kembalikan kembali ruh kita itu untuk kita hidup lagi hari ini. Jadi Anda di sini, saya di sini bukan karena kita punya kaki, bukan karena kita punya tangan, bukan karena kita punya mata, telinga, seterusnya. Kita berada di sini karena Allah mentakdirkan kita di sini. Kita berada di sini karena bukan kita punya mobil, punya motor, punya apapun, tapi Allah memang takdirkan kita di sini. Kalau setiap episode kehidupan kita, jamaah sekalian, itu disikapi dengan ada Allah di sana yang mengendalikan atau mengontrol itu, maka nggak ada yang perlu kita khawatirkan, nggak ada yang perlu kita was-waskan. Karena penyakit was-was ini merupakan salah satu penyakit yang tanpa sadar itu Allah sendiri sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Di zikir pagi petang kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kalau kita tadabburi Al-Falaq itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, maka Al-Falaq itu kita hanya menyebut sekali nama Allah. Satu kali kita menyebut Allah, kemudian kita berlindung kepada Allah dari kejahatan waktu subuh. Satu kali bil falak. Tapi di surat An-Nas, kalau kita tadabburi, kita menyebut Allah berapa kali? 3 kali kita sebut. Malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berlindung dari min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswasnya kita yang dihembuskan oleh setan. Maka kejahatan dalam diri seseorang itu, atau mungkin kalau saya menyebutkannya itu berupa racun emosi, itu jauh lebih powerful, jauh lebih dahsyat efeknya daripada kejahatan atau hal yang sifatnya racun fisik. Racun emosi itu jauh lebih kuat dan lebih luar biasa efeknya kepada sesuatu atau bahkan kepada diri manusia atau mungkin bahkan kepada keadaan sekitar daripada racun yang sifatnya fisik. Kalau Anda pernah lihat tulisan di mobil-mobil yang kalau Bapak Ibu pergi ke Saudi itu, ada tulisan Masya Allah Tabarakallah gitu ya. Itu sebenarnya jimatnya, tanda kutip, jimat syar'inya. Untuk melindungi apa? Untuk melindungi mobil itu tabrakan kalau ada yang muji ya. Atau mungkin kalau Anda lihat gedung-gedung yang sedang dibangun, dibikin spanduk gede-gede Masya Allah Tabarakallah, itu sebenarnya pelindungnya ya. Untuk apa? Jangan muncul takjub ya, atau mungkin sum'ah, ria, segala macam yang kaitannya sama gedung, sehingga itu menjadi racun yang tanpa sadar melekat pada sesuatu atau seseorang. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita ilmu ya. Jadi kalau mungkin ada orang di rumah ya, seorang keluarga, suami atau istri, kemudian misalkan ya, di rumah tuh berantem terus gitu ya, berantem terus, kemudian anaknya, dia pun suaminya sakit-sakitan terus misalkan, atau mungkin harta dia habis terus gitu kan. Nah itu Nabi mengatakan bahwa mintalah ampun, kata Nabi SAW, atau beristighfarlah atau bertaubatlah kepada Allah atas kalimat buruk yang pernah kita ucapkan